Pasti kamu pernah ngerasain kan? Baru juga tengah bulan, kok keuangan udah habis dan berantakan? Nggak tahu deh itu duit kemana aja ya? Rasanya bikin stres banget tiap bulan. Padahal kalau bisa ngaturnya tuh enak banget. Bisa kontrol penuh sama uang sendiri. Nggak stres tiap bulan, sama nggak akan dengar lagi istilah keuangan boncos dan bocor alus. Kalau kamu mau begini, yuk mulai atur cash flow-nya. Begini cara atur cash flow-nya. Cash flow management itu adalah langkah menetapkan prioritas dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran yang kita miliki secara optimal. Kalau ini sudah teratur, keuangan kamu pasti seimbang, memenuhi semua kebutuhan, dan pastinya makin dekat dengan merdeka finansial. Nah, kalau bahas secara ideal dan yang paling simpel, kamu bisa membagi keuanganmu dalam 4 pos utama. Pertama, kita mulai dari yang paling kecil, namun bisa menjadi poin untuk membuat orang lain bahagia. Pos 10%, dana ini bisa dialokasikan kepada biaya sosial atau donasi. Kamu bisa masukkan dana ini kepada lembaga zakat, donasi ke yayasan, panti, tempat keagamaan, sampai keluarga yang membutuhkan. Kalau yang kedua ini 20%, di mana bisa disisihkan untuk urusan di masa mendatang, seperti asuransi, tabungan, investasi, dan yang paling penting, dana darurat yang tidak boleh dilewatkan. Lanjut lagi ya, ada pos 30%. Nilai ini adalah nilai maksimal ya, yaitu utang. Utang yang dimaksudkan itu seperti cicilan KPR, KPA, kredit motor atau mobil, pinjaman online, cicilan barang elektronik seperti handphone atau laptop, tagihan kartu kredit, dan lain sebagainya. Apalagi utang itu emang harus dibayarkan loh ya. Last but not least, porsi yang terbesar pos 40%. Pos ini dipisahkan untuk kebutuhan harian dan lifestyle. Porsi ini memang paling besar karena diisi juga dengan beberapa hal dasar dan terpenting dalam kehidupan. Mulai dari biaya makan harian, transportasi, kebutuhan koneksi dan telepon genggam, kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, dan masih banyak lagi. Pos keuangan kamu udah seideal ini belum nih? Ngomongin keuangan yang ideal, tadi sempat dibahas kalau kita harus memisahkan 20% di mana di dalamnya ada dana darurat ya kan? Dana darurat itu emang sepenting itu dalam cash flow kita ya. Sesuai dengan namanya, dana darurat. Dana darurat ini punya banyak banget manfaatnya. Mulai dari tidak bingung mencari uang tunai, tidak kehilangan momentum, dana investasi tidak tergerus, dana cadangan untuk antisipasi kerugian, hingga membuat hidup lebih tenang dan terjamin. Jadi, dana darurat ini yang akan ngebantu kita di masa mendatang di saat kita adanya kejadian tidak terduga seperti sakit, kehilangan kerja, atau HP rusak tiba-tiba, atau kendaraan yang harus diservis. Nah, ada baiknya dana darurat yang ideal itu 6 kali pengeluaran bulanan untuk kamu yang belum berkeluarga dan 12 kali dari pengeluaran untuk yang sudah berkeluarga ya. Bikin pos untuk keuangan udah, siapin buat dana darurat udah. Berarti kamu udah ada di jalur yang tepat nih karena cash flow kamu sudah terjaga dengan baik. Kalau belum melakukan cash flow management yang baik, udah hampir dipastiin deh, kamu akan ngerasain dampak kerugiannya. Sekarang kan udah tahu, jadi yakin nih masih mau mengabaikan dan biarkan keuangan jebol terus.